You have for takeaway, you have for takeaway. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Perkenalkan, nama saya Siti Ramdah SPDI. Saya guru PAI dan budi pekerti di SMKS Ikhlas Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 12 bulan Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring pada SMK Ikhlas Jawilan Serang. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi Malaikat Selalu Bersamaku. Berikut videonya, selamat menyaksikan. You have for takeaway, you have for takeaway, you have for takeaway, you have for takeaway. Hey, 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 where do you think you're going? It's so late, late, late. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Baik ya. Yuk, silakan sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin doa dulu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah siap belajarnya? Siap. Sebelum kita siap belajar, Ibu ingin mengabsen dulu ya, terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Kenapa itu? Aulia Rohman? Hadirah ya. Cika Cindy? Eka? Hera? Iip? Pendidikan agama? Mana kemarin kita sudah menjelaskan minggu lalu itu tentang hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini ada yang tahu tema kita apa? Malaikat. Itu karena kalian sudah tahu dengan buku paket yang sering kita gunakan, kita hari ini yaitu Malaikat Selalu Bersamaku. Malaikat selalu bersamaku. Nah, malaikat selalu bersamaku, apa di sini malaikat yang selalu bersamaku? Bahwasanya malaikat ini adalah ada di setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai ke pelajaran bab tentang malaikat selalu bersamaku, ada yang mau bertanya? Saya
Bu. Ya, kenapa? Kan kita sedang membahas tentang malaikat. Malaikat tercipta dari apa sih? Izin menjawab, Bu. Ya, Malaikat itu tercipta dari nur atau cahaya? nur atau kemudian ada yang bertanya lagi? Saya, Bu. Ya. Sebenarnya malaikat itu ada berapa? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Ada yang bisa menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, Izin menjawab, malaikat ada 10, Bu. ada 10. Ya. Sebenarnya malaikat itu ada berapanya? Hanya saja yang wajib kita ketahui itu malaikat. Alhamdulillah semuanya sudah pada hafal ya? Nanti kita buat kelompok yang mana nanti kalian silahkan dilihat video atau link yang tadi sudah Ibu bagikan. Kita dibagi kelompoknya menjadi 4 seperti biasa. Ayo kita bagi kelompok dulu. Kelompok yang mana? Melihat videonya? Sudah ya. Nah, nanti kalian silahkan disimak videonya. Setelah disimak videonya, silahkan membuat pertanyaan untuk kalian nanti dilempar ke kelompok 2, 3, dan 4. Jadi kelompok 1 nanti kasih pertanyaan ke kelompok 2, begitupun seterusnya. Dan nanti dijawab oleh yang menerima pertanyaan dari kelompok 1 dapat pertanyaan dari kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Nah, silahkan bertanya apa kelompok 4? Berdiri. Kenapa malaikat tidak diberi hawa nafsu? Yang kedua, selain memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, tahu apa tugas lain malaikat Jibril? Ya, jawabannya apa? 1. Karena malaikat diciptakan khusus untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan tugas-tugasnya. Memberi wahyu, memberikan rezeki, mencatat amal perbuatan manusia, menyiksa jika ia mempunyai nafsu tertentu. Tugas mereka tidak akan diselesaikan. Nomor 2, selain bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga bertugas lain seperti menjadi pemimpin para malaikat untuk turun ke bumi, memenuhi dan menahan hajat orang yang berdoa. Oh iya. Alhamdulillah jawaban pertanyaan dari kelompok 4 sudah dijawab oleh kelompok 1. Gimana kelompok 4? Ya, betul? Betul. Sekarang kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok berapa kelompok 2? Pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya apa? Silahkan. Ya. 2. Jelaskan pesan yang terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan tuliskan surahnya dalam bahasa Arab, tidak boleh latih. Ya. Jawab. Jawabannya nomor 1, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa hati-hati dalam ucapan dan perbuatan, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Jawaban yang kedua, amana rasulun bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikianlah pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya.
Mereka berkata, kami membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Subhanallah. Maka itu adalah jawaban dari kelompok 1. Gimana kelompok 1? Betul. Ya, tepuk tangan. Pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 apa? Silakan utarakan. Tuliskan perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Sebutkan dan jelaskan 3 tugas yang pernah dilakukan malaikat Mikail bersama malaikat Jibril. Jawabannya, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam manusia diciptakan dari tanah, saripati, dan air mani. Ketika malaikat Jibril menjalankan tugas membela dada Nabi Muhammad SAW untuk dicuci hatinya karena akan diisi dengan iman, Islam, yakni dan sifat hilm. Malaikat mengambil peran sebagai pengambil air Al-Kautsar, air Zam-Zam untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapat kepercayaan untuk melakukan Isra dan Mi'raj, malaikat Mikail bersama Jibril mendampingi selama perjalanan. Kayak gimana? Jawaban dari kelompok 3, kelompok 2. Betul. Nah, sekarang terakhir pertanyaan dari kelompok 3 ke kelompok 4. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, mengapa kita harus beriman kepada malaikat dan hikmah apa saja yang bisa kalian dapatkan? Pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang bisa kalian dapatkan dari materi tadi? Jawaban untuk pertanyaan pertama, karena hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain yang merupakan wajib. Hikmah yang bisa kita ambil dalam materi ini yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa hati-hati dalam ucapan dan perbuatan, Jawaban pertanyaan kedua, hal yang dapat kita ambil dari materi ini adalah kita dapat mengetahui betapa pentingnya beriman kepada malaikat, mulai dari pengertian iman, hukum beriman, serta nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, alhamdulillah, pertanyaan dari kelompok 3 bagaimana? Betul. Ya, kalian sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, dan mudah-mudahan dari pertanyaan ataupun dari jawaban itu setidaknya kita bisa mengetahui tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang malaikat selalu bersama. Setelah ini nanti silahkan kalian kumpulkan pertanyaan dan jawabannya ke ibu, karena nanti akan ibu nilai ya. Oke? Ya. Posisi kembali ke semula ya. Kalau ininya baiklah, tadi sudah pertanyaan demi pertanyaan telah kalian jawab, dan kalian pun setidaknya mengetahui tentang materi kita hari ini, yaitu tentang malaikat. Adapun di sini yaitu tentang malaikat, kita menyanyikan contoh dampak kita tidak mengimani malaikat itu dampaknya apa sih? Dampaknya yaitu kesimpulan dari pelajaran ini. Dampak tidak mengimani malaikat yaitu kita pertama bisa berbuat sesuka hati tanpa aturan, tanpa tanpa memikirkan apa yang dampaknya nanti akan terjadi. Kemudian akan masuk neraka. Bagian dari beriman kepada malaikat itu adalah hukumnya wajib. Itu adalah bagian dari rukun iman. Nah, di sini juga ibu akan sedikitnya menjelaskan juga kesimpulan dari pertemuan kita. Nanti saat kita bertemu kembali, kalian wajib menghafal surat Al-Baqarah ayat 285.
dihafalkan saat pertemuan kita nanti ya. Kurang lebihnya mungkin Ibu mohon maaf. Pertemuan kita pada pagi hari ini dicukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup, marilah kita sama-sama dengan membacakan hamdalah. Tetap semangat, kemudian jaga kesehatan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.